Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Kici Kita. Sebelumnya aku bakal ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu sabar nungguin video-video aku upload, karena memang aku nggak rutin uploadnya. Nah, kali ini aku akan kasih tahu ke kalian bahwa aku akan bahas tentang bagaimana cara masuk sebagai ground staff di bandara. Karena udah banyak banget komen-komen teman-teman semua, sampai DM juga nanyain gimana sih Kak caranya daftar di bandara itu, informasinya dari mana, tahapannya seperti apa, dan syarat-syaratnya seperti apa. Nah, berhubung aku belum pernah mendaftar di bandara dan menjadi ground staff, maka aku harus nanya-nanya dulu ke beberapa teman aku yang memang sudah bekerja menjadi ground staff, agar informasinya juga lebih terpercaya dan lebih lengkap. Aku nggak akan asal-asalan ngasih info ke kalian tanpa ada yang pernah melakukan atau telah mendaftar dan benar-benar keterima menjadi ground staff. Jadi aku ngucapin terima kasih banyak buat temen aku Rizka dan Vanessa yang telah meluangkan waktunya untuk aku tanya-tanya dan telah mau berbagi informasi yang akan aku share di YouTube ini. Semoga berkah buat Mbak Nisa dan Rizka dan juga buat teman-teman semua. Semoga informasi ini bermanfaat agar kalian juga nantinya saat akan mendaftar menjadi ground staff udah tahu nih gambarannya seperti apa, tahapannya apa aja, kemudian persyaratannya seperti apa. Jadi insya Allah semoga dapat mempermudah teman-teman semua yang ingin menjadi ground staff. Jadi ground staff kali ini aku khususin untuk maskapai Lion Group karena dua teman aku ini bekerja sebagai ground staff-nya Lion Air Group. Jadi buat teman-teman yang mau mendaftar menjadi ground staff Lion Air Group, langsung simak video ini sampai akhir, jangan di skip-skip ya. Oke, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah follow official account Instagramnya Recruitment Lion Air Group, yaitu di sini, yaitu di @recruitment_lion_air_group, karena di sini bakal share informasi mengenai penerimaan karyawan ataupun pegawai di posisi manapun, di pramugari, di ground staff, dan yang lainnya. Jadi kalian wajib follow dulu agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi yang mereka share gitu. Jadi informasi yang biasanya mereka share itu adalah berbentuk seperti ini. Nah, di sini sudah terdapat persyaratannya apa aja, kemudian tahapannya apa aja, kemudian dokumen atau berkas-berkas yang dikumpulkan itu apa aja. Dan akan aku bahas di bawah, kalian harus tonton sampai akhir. Nah, sebelumnya kalau kalian di sini adalah ada tulisan persyaratan sebagai pasasi. Jadi sebenarnya ini pendaftaran ground staff atau pasasi sih. Jadi aku bakal jelasin dulu pengertian pasasi itu apa. Jadi pasasi ini adalah bagian dari ground staff yang melayani penumpang pada saat penumpang ini mulai dari check-in sampai masuk ke dalam pesawat. Ini disebut petugas pasasi. Nah, simpelnya gini, kalau ground staff itu semua petugas atau semua orang yang bekerja di dalam bandara tersebut. Seperti ada AFSEC, ada cleaning service, dan yang lainnya, ini disebut ground staff. Namun untuk pasasi ini adalah orang yang hanya melayani penumpang dari proses check-in sampai masuk ke dalam pesawat. Jadi kalian udah paham ya sampai di sini? Oke, kita lanjut ke persyaratan menjadi pasasi yang dikeluarkan oleh maskapai Lion Group. Yang pertama adalah pria atau wanita, yang kedua untuk pria minimal tinggi 165, untuk wanita minimal tinggi 158, kemudian berpenampilan menarik, minimal usia 18 tahun dan maksimal 25 tahun, lulusan SMA D3 atau S1 semua jurusan, familiar dengan bahasa Inggris, kemudian juga bisa komputerisasi dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja Lion Air Group. Nah, jika teman-teman telah merasa memenuhi semua persyaratan atau kriteria yang di atas tadi, teman-teman bisa langsung siapkan berkas untuk mendaftar. Yang pertama tentu saja ada surat lamaran, yang kedua ada CV, yang ketiga foto 4x6, kemudian ada fotokopi KTP, fotokopi ijazah terakhir, dan transkrip nilai. Berkas-berkas itu tadi kalian harus persiapkan dengan baik, seperti surat lamaran dan CV. Kalian bisa browsing-browsing tuh gimana cara membuat surat lamaran dan CV yang bagus, yang benar. Kemudian foto juga kalau bisa foto terbaru dan menggunakan pakaian office look atau pakaian formal. Karena nantinya berkas-berkas ini akan dilihat kemudian untuk mempertimbangkan kalian dipanggil ke tahap selanjutnya atau tidak. Makanya harus dipersiapkan sebaik mungkin, jangan cuma asal-asalan ngumpulin aja gitu ya. Oke, kita masuk ke tahapan-tahapan rekrutmennya. Yang pertama adalah ada seleksi administrasi, kemudian yang kedua ada psikotes, yang ketiga ada wawancara, dan yang keempat adalah medical check up. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah seleksi administrasi. Seperti yang udah aku bilang tadi, bahwa berkas-berkas kalian itu akan dicek. Jadi pastikan kalian membuat surat lamaran ataupun CV dengan baik, kemudian kalian melampirkan foto juga yang bagus, dan melampirkan seperti fotokopi KTP, kemudian ijazah itu yang asli. Maksudnya
benar-benar milik kalian. Jangan sampai kalian memasukkan dokumen ataupun salah-salah dalam menulis surat lamaran atau CV. Jadi kalian harus teliti, kalian persiapkan dengan baik, kalian cari informasi-informasi bagaimana cara membuat CV ataupun lamaran dengan baik. Yang kedua adalah tes psikotes. Nah, teman-teman bisa browsing di internet sendiri kalau masalah psikotes ini, karena udah banyak banget contoh psikotes ataupun pembahasannya di internet. Pada saat masuk kerja itu tesnya apa aja dan lain sebagainya, kalian bisa pelajarin semuanya. Aku saranin pelajarin semuanya karena kita nggak tahu nantinya kita akan diberikan soal seperti apa. Dulu waktu aku daftar kerja pun aku pelajarin semuanya, aku pahamin semuanya sampai benar-benar bisa, benar-benar paham, karena aku pun dulu nggak tahu mana sih yang bakal keluar pada saat nanti aku tes psikotes. Namun akhirnya alhamdulillah karena bisa semua, karena udah dipelajarin jauh-jauh hari, dipelajarin semuanya. Jadi pada saat psikotes kalian tinggal santai dan mengerjakan. Tips aku sebelum psikotes, malamnya nggak usah belajar lagi, kalian istirahat yang cukup agar besok paginya kalian psikotes itu lebih fokus, lebih fresh, lebih tenang. Yang ketiga adalah wawancara. Nah, wawancara ini dibagi menjadi dua, ada wawancara HRD dan wawancara pusat. Nah, di wawancara ini sepertilah kayak wawancara-wawancara lainnya, pasti kan diminta untuk perkenalan, kemudian akan ada tanya jawab ataupun ngobrol. Jadi kalian perlu persiapkan bagaimana sih cara perkenalan yang baik dan singkat. Kemudian kalian juga perlu cari tahu posisi yang akan kalian lamar ini tuh seperti apa, gambarannya tuh setidaknya kalian paham lah kerjanya nanti seperti apa. Kemudian mengenai istilah-istilah di bandara seperti pengertian check-in itu apa, pengertian ground staff itu apa, kalian bisa pelajarin, kalian bisa cari di internet, kalian bisa tulis tuh. Dulu aku pun sampai nyatet apa aja sih istilah-istilah di bandara, kemudian istilah-istilah di pramugari, kemudian maskapai atau perusahaan yang akan aku lamar itu sejarahnya seperti apa. Aku pelajarin semuanya. Kalian jangan malas-malas untuk belajar itu, karena pada saat wawancara kita tidak akan pernah tahu apa yang akan mereka tanyakan. Jadi kalian setidaknya harus prepare, persiapkan semua, dan kalaupun gak bisa jawab, kalian bisa aja bilang, maaf saya tidak tahu atau belum tahu. Jangan kalian jawab asal-asalan dan terlihat konyol, nyeleneh gitu. Jadi kalian harus persiapkan. Saran aku belajar benar-benar, dipahamin benar-benar agar nanti pada saat ditanya kalian itu setidaknya bisa menjawab walaupun tidak begitu lengkap ataupun tidak begitu lancar, asal kalian tuh bisa dan paham. Berarti kan, oh nih anak ada usahanya, udah belajar kayak gitu. Yang terakhir adalah tes kesehatan. Nah, di tes kesehatan ini teman-teman akan dicek darah dan ronsen seluruh tubuh. Nah, ini tidak tahu akan ada perubahan atau tidak nantinya pada saat tes kesehatan, mungkin ada tambahan dicek apa atau dikurangin cek apa gitu. Jadi kalian perlu dipersiapkan makan makanan sehat ataupun olahraga dikit-dikit lah agar kalian badannya lebih fresh, lebih sehat pada saat nanti tes kesehatan. Jika teman-teman telah menyelesaikan tes kesehatan, nantinya akan diberikan informasi via email setelah beberapa hari. Jika dinyatakan diterima, akan masuk kelas selama 1 bulan untuk mengikuti pendidikan. Dan setelah selesai menyelesaikan 1 bulan kelas, akan diminta ke kantor otoritas untuk membuat pas bandara yang nantinya untuk akses keluar masuk bandara ataupun untuk bekerja di bandara tersebut. Nah, itu tadi adalah proses rekrutmen dan persyaratan-persyaratan menjadi pasasi di maskapai Lion Air Group. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika masih ada pertanyaan bisa komen di bawah. Dan buat teman-teman yang suka videonya, jangan lupa untuk di like and subscribe. Semoga aku selalu bisa memberikan informasi yang lebih baik dan menarik lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.